Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Indonesia kelas 12 kita akan bahas bab 4, yaitu dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Setelah membaca teks dinamika politik Orde Baru, peserta didik mampu menjelaskan kondisi politik masa Orde Baru secara kronologis. 2. Setelah membaca teks dinamika ekonomi Orde Baru, peserta didik mampu menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru secara cermat. Ketiga, setelah membaca dampak kebijakan politik dan ekonomi, peserta didik mampu menganalisis kehidupan masa Orde Baru secara kritis. Dan yang keempat, setelah melakukan penelusuran literatur dan mengerjakan tugas-tugas, peserta didik mampu berpikir kritis dan mengambil hikmah dari materi yang dipelajari untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai tentang Orde Baru. Mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Ya, Taman Mini Indonesia Indah menjadi salah satu proyek yang dikembangkan oleh pemerintah. Pengembangan proyek tersebut menandai pencapaian pemerintah Orde Baru. Selain proyek monumental, masa Orde Baru juga menyimpan dinamika politik dan ekonomi yang berpengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat. Dalam bab ini, kita akan menganalisis dinamika politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Pembahasan bab ini dimulai dari latar belakang berdirinya pemerintahan Orde Baru, kemudian perkembangan politik dan ekonomi serta dampak kebijakan politik dan ekonomi. Kita lihat awal berdirinya pemerintahan Orde Baru. Ya. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Cukup lama, sekitar 32 tahun. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini bersamaan dengan adanya praktek korupsi yang merajalela. Pengertian Orde Baru adalah tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang kembali didasarkan pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Orde Baru juga diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan atau orde yang ditandai dengan tekad dan sikap yang mengabdi kepada kepentingan rakyat juga nasional, dengan berlandaskan pada semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja yang menjadi latar belakang lahirnya Orde Baru? 1. Terjadinya peristiwa G30 SPKI. Di bab sebelumnya sudah kita bahas. Yang kedua, adanya politik dan keamanan negara yang kacau pada saat itu karena peristiwa G30 SPKI. Ditambah adanya konflik di Angkatan Darat yang sudah berlangsung lama. Ketiga, keadaan perekonomian semakin memburuk, inflasi mencapai 600%, sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi pemerintah dan kenaikan bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Yang keempat, reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan oleh PKI menyebabkan rakyat melakukan demonstrasi
menuntut PKI dan ormas serta tokohnya diadili. Yang kelima, adanya kesatuan aksi, yaitu kami, KAPI, KASI, dan sebagainya yang ada di masyarakat bergabung membentuk kesatuan aksi berupa Front Pancasila yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Angkatan 66 untuk menghancurkan tokoh yang terlibat dalam PKI. Keenam, Kesatuan Aksi Front Pancasila tanggal 10 Januari 1966 di gedung DPR GR mengajukan tuntutan yang disebut dengan Tritura atau 3 tuntutan rakyat yang berisi pembubaran PKI beserta ormasnya, pembersihan Kabinet Dikora, dan penurunan harga-harga barang. Ketujuh, adanya reshuffle Kabinet Dikora pada tanggal 21 Februari 1966 dan pembentukan Kabinet 100 Menteri tidak juga memuaskan rakyat karena rakyat menganggap di Kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam G30 SPKI. Kedelapan, wibawa dan kekuasaan Presiden Soekarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh G30 SPKI tidak berhasil dilakukan meski telah dibentuk Mahmilub atau Mahkamah Militer Luar Biasa. 9. Sidang paripura kabinet dalam rangka mencari solusi dan masalah yang sedang bergejolak tidak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Supersemar yang ditujukan bagi Letjen Soeharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan. Kita lanjut kepada upaya menuju pemerintahan Orde Baru. Setelah dikeluarkannya Supersemar, maka mulailah dilakukan penataan pada kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penataan dilakukan dalam lingkungan lembaga tertinggi negara dan pemerintahan. Dikeluarkannya Supersemar berdampak semakin besarnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah karena Soeharto berhasil memulihkan keamanan dan membubarkan PKI. Munculnya konflik dualisme, yaitu dua pemimpin, Soekarno dan Soeharto, membawa Soeharto mencapai puncak kekuasaannya karena akhirnya Presiden Soekarno mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Kemudian pada tanggal 23 Februari 1967, MPRS mengadakan sidang istimewa untuk mengukuhkan pengunduran diri Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia dengan ketetapan MPRS nomor 33 MPRS 1966, yaitu mencabut kekuasaan pemerintah negara dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno. Pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dimulainya kekuasaan Orde Baru. Pada sidang umum bulan Maret 1968, MPRS mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Situasi negara belum sepenuhnya kondusif mendorong Presiden Soeharto menghimpun kekuatan untuk menciptakan stabilitas politik melalui politik pendekatan keamanan atau security approach dan politik sipil. Implementasi politik pendekatan keamanan ditujukan dengan menjaring pihak-pihak yang loyal terhadap Presiden Soeharto sekaligus melakukan depolitisasi terhadap pihak-pihak yang mengganggu legitimasi pemerintah.
upaya Orde Baru melakukan reorganisasi pada beberapa tubuh kelembagaan negara. Pemerintah juga mendirikan organisasi sekretariat bersama atau yang disebut dengan Sekber Golkar. Pada masa Orde Baru, pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan TAP MPRS nomor 9/MPRS/1966. Selama Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilu sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu masa pemerintahan Orde Baru selalu dimenangi oleh Golkar. Fenomena ini menjadi Soeharto berturut-turut menjabat sebagai presiden sehingga memegang kekuasaan selama 32 tahun. Berbeda dengan jabatan wakil presiden masa Orde Baru yang mengalami pergantian antara lain Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tahun 1973 sampai 1978, Adam Malik 1978 sampai 1983, Umar Wirahadikusuma 1983 sampai 1988, Sudarmono 1988 sampai 1993, Tri Sutrisno 1993 sampai 1998, dan B.J. Habibie 1998. Pada masa Orde Baru kita kenal juga adanya dwifungsi ABRI, yaitu peran ganda ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam kedudukannya di pemerintahan. Menurut Presiden Soeharto, ABRI berhak ikut menentukan haluan negara dalam pemerintahan. Kebijakan ini mengakibatkan kedudukan ABRI tidak hanya sebagai lembaga pertahanan dan keamanan, tapi ABRI juga menjelma menjadi kekuatan yang memiliki peran dalam pemerintahan seperti partai politik. Kondisi demikian menjadikan ABRI memiliki dominasi dalam roda pemerintahan sehingga menimbulkan kesan militeristik dalam kehidupan sosial politik. Kita lanjutkan kepada integrasi Timur-Timur. Kita sebut juga dengan Tim-Tim. Adalah sebuah wilayah bekas koloni Portugal yang dianeksasi atau dicaplok oleh militer Indonesia menjadi sebuah provinsi di Indonesia pada tanggal 17 Juli 1976 sampai resminya pada 19 Oktober 1999. Kala itu provinsi ini merupakan provinsi Indonesia yang ke-27. Timur-Timur berintegrasi dengan wilayah NKRI setelah dijajah 450 tahun oleh Portugal. Provinsi ini wilayahnya meliputi bagian timur Pulau Timor, Pulau Kambing atau Atauro, Pulau Jako, dan sebuah eksklave atau daerah kantong di Timor Barat yang dikelilingi oleh Nusa Tenggara Timur. Proses integrasi Timor-Timur ke Indonesia. Pada tahun 1974 di Portugal terjadi revolusi bunga atau revolusi anyelir yang mendorong Portugal mengeluarkan kebijakan dekolonisasi dan mulai meninggalkan wilayah jajahannya termasuk Timor-Timur. Partai politik yang mulai berdiri di Timor-Timur ada 5. 1. Apodeti menginginkan Timor-Timur berintegrasi dengan Indonesia. 2. Fretilin menginginkan Timor-Timur merdeka sebagai sebuah negara yang berdaulat. 3. UDT menginginkan Timor-Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugal. 4. Kota menginginkan pemerintahan tradisional yang fokus pada kepemimpinan lokal. Dan yang kelima, Trabalista yang didukung oleh komunitas Tionghoa dan Arab hanya menginginkan perubahan yang terkendali. Sedangkan proses pengintegrasian Timor-Timur ke wilayah Indonesia dilakukan melalui operasi keamanan yang dinamakan dengan Operasi Seroja.
Selain itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan Timor Timur yang berintegrasi ke NKRI. Untuk memperkuat pengesahan tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Ketetapan MPR Nomor 4/MPR/1978. Upaya pengintegrasian Timur Timur ke NKRI berhasil dilaksanakan. Meskipun demikian, integrasi Timur Timur tidak bertahan lama. Pasca tumbangnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998, 1 tahun kemudian Timur Timur melepaskan diri dari NKRI. Kondisi demikian menimbulkan kerusuhan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2002, Timur Timur resmi membentuk negara sendiri dengan nama Timor Leste. Politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif pada masa Orde Baru bertujuan untuk memulihkan stabilitas nasional dan mempercepat pembangunan. Antara lain, hal-hal yang dilakukan: 1. Indonesia berupaya mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Upaya ini dilakukan sebagai bagian anggota Angkatan Darat sebagai misi rahasia membuka jalan terang perdamaian ketika pemerintah Orde Baru mulai memegang kendali kepemimpinan negara. Setelah berdamai, akhirnya Indonesia-Malaysia dapat melakukan kerjasama bilateral di berbagai bidang. Kedua, Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan Garuda. Ketiga, Indonesia menjadi pelopor terbentuknya ASEAN untuk menciptakan stabilitas kawasan Asia Tenggara dan mempererat kerjasama dan hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara. Rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Kondisi perekonomian yang terpuruk pada masa pemerintahan sebelumnya mendorong pemerintah Orde Baru berupaya memulihkan keadaan. Ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah Orde Baru, antara lain: 1. Melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. 2. Menyelesaikan masalah utang dan kerjasama ekonomi. 3. Memberi kesempatan bagi para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Gagasan pembangunan yang dilakukan pada masa Orde Baru didasarkan kepada trilogi pembangunan yang mencakup aspek stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan di bidang pertanian. Bidang pertanian masih menjadi salah satu fokus pelita yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian rakyat. Pertimbangan tersebut didasarkan kepada fakta mayoritas penduduk Indonesia yang agraris. Pemerintah menempatkan para penyuluh pertanian di tingkat desa dan kelompok petani. Diperkenalkan juga manajemen usaha tani, mulai dari panca usaha tani, program BIMAS, operasi khusus, dan intensifikasi khusus yang terbukti mampu meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Pembangunan di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, pemerintah Orde Baru menggencarkan serangkaian kebijakan untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk tingkat dasar dan menengah. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum mengenyam pendidikan formal dan masih minimnya fasilitas pendidikan. Orde Baru juga melakukan perubahan kurikulum sebanyak 4 kali, yaitu tahun 1968, 1975, 1984, dan 1994. Selain itu, pemerintah Orde Baru juga membangun gedung-gedung sekolah dasar Inpres, juga melaksanakan program wajib belajar atau wajar, dan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau GNOTA, yang merupakan upaya pemerintah dalam mengakomodasi anak-anak kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan bertempat tinggal di daerah terpencil untuk memperoleh pendidikan. Demikian pembahasan materi
bab 4 Sejarah Indonesia kelas 12. Semoga kalian mengerti dan bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.